Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Maulana Rapli. Akan menjelaskan tentang video yang berada di YouTube tersebut. Yang pertama yaitu temanya adalah bisnis dan lingkungannya. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis adalah sebuah kegiatan atau usaha atau aktivitas terpadu yang meliputi penukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat maupun keuntungan. Adapun yaitu orientasi bisnis. Orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utamanya terdapat dua bagian, yaitu orientasi bisnis organisasi bisnis, yang kedua organisasi nirlaba atau non-profit. Nah, yang pertama yaitu organisasi bisnis. Organisasi bisnis memiliki orientasi dan tujuan utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan, peningkatan kekayaan investor sebagai hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-profit adalah lebih berorientasi dan bertujuan pada kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat umum. Misalnya, yayasan pendidikan dan sosial, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan bisnis adalah yang ada 5 bagian. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai risiko. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Adapun di sini lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdapat ada 2 bagian. Yang pertama lingkungan internal, yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung atau sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan internal terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu karyawan atau tenaga kerja yang sering disebut sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen atau keahlian pengelola. Yang ketiga, pemegang saham atau shareholder atau stockholders. Yang keempat, modal dan peralatan fisik. Contohnya seperti dana, mesin, atau gedung. Yang kelima yaitu informasi. Adapun lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi sebagai lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Nah, lingkungan eksternal terdapat 2 bagian. Yang pertama lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Yang kedua lingkungan umum atau lingkungan makro. Kita ke lingkungan khusus terlebih dahulu atau mikro. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Meliputi orang-orang memiliki kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, yakni yang pertama konsumen, yang kedua pemasok, yang ketiga pesaing, yang keempat kreditor. Kita beranjak ke lingkungan yang kedua yaitu lingkungan umum atau makro. Lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi. Meliputi dimensi yaitu ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan yang terakhir kondisi global. Dan peluang dan tren bisnis pada masa depan, apalagi sekarang dalam kondisi MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Peluang yang pertama yaitu revolusi teknologi informasi. Yang kedua, perkembangan iptek baru pada kegiatan tertentu.
Nah, yang ketiga, meningkatkan globalisasi. Dan yang tren bisnis masa depan adalah laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Yang kedua, berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar. Yang ketiga adalah pasar bebas dan sistem keuangan yang terbuka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.